warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Putri dari kelompok 3 yang ingin memaparkan makalah kami yang berjudul Keluarga Berencana dan Kependudukan. Pengertian keluarga berencana adalah yang pertama itu secara umum. Yang umum ialah suatu usaha untuk mengatur banyaknya jumlah kelahiran. Dan yang kedua itu secara khusus keluarga berencana berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan atau pertemuan sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan. Pengertian kependudukan adalah suatu hal yang berkaitan dengan jumlah manusia, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, kehamilan, perkawinan, serta kematian. B. Tujuan program keluarga berencana. Yang pertama itu ada tujuan demografis, yaitu upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk sebanyak 50%. Nah, yang kedua itu ada tujuan normatif, yaitu upaya menciptakan norma ke tengah-tengah masyarakat agar timbul kecenderungan untuk mencintai keluarga, karena dengan keluarga kecil lebih mudah untuk mencapai tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kecil, terutama untuk ibu dan anak. Saya Delvi Aryani ingin menambahkan materi dari saudari Adinda Putri yang berjudul Kependudukan dan Keluarga Berencana, segi-segi positif atau negatif dan macam-macam alat KB. Yang pertama, segi positif. Dengan pelaksanaan program keluarga berencana diharapkan jumlah kependudukan dapat diatur untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan untuk mencegah terjadinya bencana sosial. Dan yang kedua, segi negatif KB atau keluarga berencana juga memiliki segi negatifnya, karena terkadang orang yang melakukan tindakan KB yang cukup lama sehingga dapat membuat kandungan kering dan panas akibat obat-obat KB yang telah dikonsumsi. Dan yang ketiga, macam alat kontrasepsi. Yang pertama, pil berupa tablet, 2 suntikan, 3 susu KB. Baiklah, saya Galis Nadianti akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Delvi Aryani, yaitu tentang manfaat utama program keluarga berencana. Manfaat untuk ibu, yang pertama, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu. Yang ketiga, menjaga kesehatan ibu. Yang keempat, merencanakan kehamilan yang lebih terprogram. Sedangkan manfaat untuk anak, yang pertama, mencegah resiko kematian bayi. Yang kedua, meningkatkan kesehatan bayi. Yang ketiga, mencegah bayi kekurangan gizi. Yang keempat, tumbuh kembang bayi lebih terjamin. Yang kelima, kebutuhan ASI eksklusif selama 6 bulan relatif dapat terpenuhi. Yang keenam, mendapatkan kualitas kasih sayang yang lebih maksimal. Sedangkan manfaat untuk keluarga, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang kedua, harmonisasi keluarga lebih terjaga. Yang ketiga, meningkatkan kebahagiaan keluarga. Hukum yang melarang dan memperbolehkan KB. Adapun dasar yang dibolehkannya KB dalam Islam menurut dalil akli adalah karena pertimbangan kesejahteraan penduduk yang didiam-diamkan oleh bangsa dan negara. Sebab kalau pemerintah tidak melaksanakannya, maka keadaan rakyat di masa datang dapat menderita. Ber-KB mencegah terjadinya kehamilan sementara akibat hubungan suami istri yang dikenal sejak masa Nabi dengan perbuatan azal yang sekarang dikenal dengan coitus interruptus, yakni jima. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berindikasi tentang diperbolehkannya mengikuti KB. Yang pertama, mengkhawatirkan
keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah 195. Kalian merumuskan dirimu dalam kerusakan. B. Mengkhawatirkan keselamatan agama akibat kesempitan penghidupan. Hal ini sesuai dengan hadis kefakiran atau kemiskinan itu mendekati kefukuran. C. Mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak. Kelahiran anak terlalu dekat. Abdu Al-Salam dan Ibnu Yunus berkata, tidak halal bagi wanita mempergunakan obat pencegah kehamilan walaupun dengan ridho suami. Dalam Innatu Tolibin disebutkan, haram pengguna apapun untuk mencegah kehamilan. Dari keterangan tersebut, muncul sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana hukum berobat untuk mencegah hamil karena takut menularnya penyakit. Jawabannya adalah tidak boleh dan haram walaupun takut menularnya penyakit, karena ketakutan hanyalah sangkaan yang belum tentu akan terjadi.